Hai, balik lagi sama gue Jojo. Kali ini gue kedatangan bintang tamu spesial juga, salah satunya. Nama gue Eki. Gue barista di Joe's Brother. Kenapa? Gue pengen nanya-nanya nih sedikit tentang lo, nggak sedikit banyak juga. Terserah lah. Mau sedikit mau banyak gue jawab lah. Kenapa? Gue dengar-dengar kan lo katanya barista terhebat nih di Enggak sih. Pandeglang, Serang, Cilegon. Kalau terhebat sih enggak juga Iya. gitu kan, ya perspektifnya aja lah, itu mungkin berbeda gitu. Yang terpenting ya tadi gue cuma bisa serve kopi yang menurut gue baik dan bisa diterima sama masyarakat aja. Awal mulanya sendiri nih, lo kenapa bisa terjun di dunia barista dan pada tahun berapa gitu kan? Kalau awal mulanya sih gue berawal dari hobi tadinya kan. Waktu SMA gue sering ikut teman-teman gue foto-foto gitu kan keluar kota. Terus pada saat editing gue lebih milih cari tempat kopi untuk gue editing, mungkin lebih nyaman sambil ngopi nyantai juga kan. Nah lama-lama karena berhubung gue suka kopi gitu, mikir kenapa ya nggak gue bisa seduh sendiri gitu untuk gue nikmatin sendiri di rumah. Akhirnya belajar, nanya-nanya, googling dan sebagainya macamnya. Sampai dimana gue bisa seduh sendiri nih untuk diri sendiri dan pribadi. Nah terus kenapa jadi barista? Awalnya untuk dari daerah Pandeglang sendiri, Kabupaten Pandeglang sendiri kan itu belum teredukasi itu tentang kopi. Gue mungkin sambil menyelesaikan kuliah gue juga kerja di di bank swasta. Nah di situ di saat malam hari atau sorenya gitu setelah pas pulang dari bank swasta, gue ngambil part time di beberapa kedai-kedai kopi yang ada gitu kan. Part time belajar lagi dari mulai ngerintis dari awal nih, dari mulai partner gitu kan, terus juga balik ke asisten bar. Gue rintis lah dari awal sampai akhirnya gue jadi baristanya gitu. Sampai sekarang ya gue udah enjoy jadi barista gitu. Berarti perjalanan lo dari awal sampai sekarang ini kira-kira udah berapa tahun? Gue mulai dulu sih dari 2015, tepatnya di bulan September lah. Paling apa ya? Ya dulu nggak langsung jadi barista juga gitu. Kan kita satu SMA nih. Gue melihat lo kan senior gue kan. Iya. Gue melihat sosok Eki itu kayak anak bad boy gitu. Gak terawat. Terus kan gue bingung pas bisa Eki sosok barista dan katanya dengar juga ikut lomba banyak kayak gitu ya. Kalau misalkan dulu nih balik ke dulu kan ya dulu lah semua orang punya masa lalu lah gitu, entah bego segala macam. It's okay karena anak-anak remaja juga mungkin ya kalau dulu ya. Terus kenapa jadi barista itu tadi karena memang suka aja dari kopi awalnya gitu kan. Sampai sekarang ya nyeduh kopi untuk dari sekedar hobi sampai menjadi lapangan pekerjaan gua gitu kan. Paling itu aja sih gitu, maksudnya nggak terlalu gimana-gimana. Lo udah berpetualang ke berapa tempat Kalau jadi barista? tempat sih banyak ya, cuma kalau misalkan dihitung kota paling baru kayak Bandung gitu kan. Gue pernah beberapa kali magang di Bandung di jadi outdoornya segala macem, terus beberapa di Jakarta juga, terus juga di Banten sendiri di Serang gitu kan, terus di Pandeglang sendiri pernah juga gitu. Sebelum mulai di sini gitu kan di Pandeglangnya, sebelumnya gue pernah di Pandeglang juga. Lo udah ikut lomba-lomba gitu juga? Kalau lomba sih paling baru beberapa dan itu juga begitu aja, paling nggak banyak lah. Gue dengar katanya lo punya cap pendekar kopi. Apa sih pendekar kopi itu? Gini loh ya, dalam konotasi negatifnya itu konotasi negatif banget untuk pendekar kopi. Jadi dia dimana orang yang berkomentar tentang kopi dengan landasan katanya gitu. Jadi belum ilmu pasti gitu. Nah, berhubung di Pandeglang ini banyak teman-teman gue yang berbisnis kopi dan mulai menjadi kopi, gue hanya berniat untuk share tentang keilmuan kopi yang memang itu sudah teruji gitu kan. Ketika gue datang dan gue mengomentari gitu, gue bukan maksud untuk mengarahkan atau gimana, gue cuma berkomentar sesuai sudut pandang gue sendiri. Nah ketika orang ini nggak terima, disebutlah gue pendekar kopi gitu. Iya. Lo dibilang pendekar kopi. Iya, maka dari itu kadang juga kita nggak tahu ya, beda tipis sih antara orang bodoh sama orang nggak tahu sama malas juga gitu kan. Itu tipis banget bedanya gitu. Ya, tipikal orang nggak mau belajar. Ya untuk orang-orang yang kayak seperti itulah, kita juga nggak bisa bilang dia nggak mau belajar atau gimana gitu ya. Balik lagi lah gitu sudut pandang mereka aja. Kalau lo lihat sendiri di barista di Pandeglang ini kayak gimana? Kalau untuk barista di Pandeglang dari beberapa tahun ke belakang sih mulai ada geliat-geliatnya ya, menunjukkan tren-tren positifnya, seperti mulai bermunculan tempat-tempat kopi baru gitu kan dengan tipikal karakteristik berbeda-beda gitu kan. Itu juga menjadi satu keasikan lah untuk seorang pecinta kopi kayak gue gitu, untuk selain bisa kerja di tempat kopi, ketika gue libur dan pengen minum kopi diseduhin orang, gue nggak usah jauh lagi gitu akhirnya gitu. Kalau dulu kan
ya seminimalnya gue mesti keluar dari Pandeglang untuk ngopi aja kayak ke Serang, kayak ke Cilegon atau ke Tangerang. Bahkan paling parah gitu kan ke Jakarta cuma buat ngopi gitu. Kalau sekarang Pandeglang udah mulai terbuka tentang kopinya, udah mulai banyak juga gitu kan kedai kopinya. Jadi ketika gue libur dan pengen ngopi di segelintir sama orang, ya udah gue lebih dekat gitu. Ya gimana sih lo kalau misalkan lo jadi penyeduh kopi nih, lo libur kan pengen ngopi tuh, tapi udah bete dengan seduhan lo sendiri, gimana rasanya? Pengen diseduhin juga kan kadang. Cuma kalau nggak bisa diterima rasa sama kita ya susah. Nah itu dia, kalau misalkan nggak bisa diterima mungkin di akhir hari ketika si tempatnya tutup, mungkin gue lebih banyak ngobrol karena banyak teman-teman gue juga gitu kan yang buka usahanya, ngobrol terus juga mengkomentari tentang seduhannya gitu. Kadang mereka juga untuk saat ini mulai terbuka tentang wawasan kopinya, kadang juga bertanya kurangnya apa, terus juga bagaimana hasilnya. Ya gue sih berkomentar sesuai apa yang gue tahu dan dari sudut pandang gue aja gitu, ngasih masukan. Soalnya ya ngeri juga sih ketika dicap lagi sebagai pendekar kopi jilid 2 atau 3 gitu kan. Buset, pendekar kopi apa sinetron gitu panjang. Berarti lo sebagai barista sendiri ini, dia kan barista ini punya fans garis kerasnya lah yang suka buatan cita rasa lo sendiri. Ada sih, ada cerita lucunya ya? Ada, jadi setelah gue selesai di satu kota dan pindah ke kota lain, kadang dia tuh datang ke tempat lama gue dan tahu gue nya nggak ada, udah pindah, cari info tentang gue. Kadang waktu itu pernah ada yang dari Tangerang gitu kan, karena dia ngomong udah jadi langganan gue kan, ketika gue pindah keluar kota, dia sampai ngikut gitu, ngikut untuk ngopi doang gitu jauh-jauh, kayak misalkan dari Tangerang terus ke Pandeglang, gue ngebar di sini sekarang kan jadi barista di Joss Brother di Pandeglang. Nah jadi dia sengaja datang dari Tangerang ke Pandeglang cuma buat ngopi gitu. Gila itu ini banget gitu kan, gue applause banget sama dia untuk ya ibaratnya sampai segitunya gitu kan ke gue, dan itu pun menjadi salah satu semangat gue untuk di bar terus gitu kan. Berarti suatu achievement juga ya, seorang barista punya pelanggan tetap gitu. Kalau gue sih nggak bilang dia sebagai pelanggan, justru gue bilang sebagai pasien gue gitu akhirnya. Banyak juga tapi di beberapa kota yang datang ke nyamperin karena khusus pengen dibikinin doang gitu. Seru sih kalau kayak gitu sebenarnya. Terus hal-hal yang menarik yang dari seorang barista itu apa? Kalau menarik dari segi barista ya, pertama lo dapet passion, pastilah. Kenapa? Ih keren serius. Barista yang gini-gini lah Pak. Beda itu bartender. Itu bartender. Kalau barista tuh seduh kopi aja. Kalau misalkan ya pertama keren orang gitu kan di bar gitu kan, klimis lihat gitu kan, agak berkeringat dikit tuh seksi lah gitu kalau buat cewek, entah ya seksi konsumsi atau apa gue juga bingung. Tapi yang pasti pertama keren gitu kan, lo kerja lo keren terus lo juga dapat gaji, apalagi yang mau anda pungkiri kalau udah kayak gitu kan. Sebenarnya itu aja sih kalau sisi lebih banyak ininya, mungkin lebih buka wawasan baru, pertemanan baru yang dimana itu dari hobi lo sendiri gitu. Dan itu seru banget sih. Achievement lo ke depannya mau ngapain? Gue mau ngapain? Di barista ini. Gue sih pengen, gue sih sebenarnya mah udah nggak ini ya, gue udah pengen bukan berhenti juga, pensiun juga dari barista. Gue pengennya menjadi trainer. Saat ini juga gue lagi nyoba ngejar sekolah lagi untuk sekolah baristanya lagi, untuk memperdalam ilmu kopinya lagi sampai dimana gue jadi trainer. Gue sih nggak mau terus-terusan di depan bar karena ya hobi memang di kopi gitu, cuma barista tuh banyak menyita waktu juga. Mungkin di usia gue nanti yang mulai lebih tua lagi, mungkin gue tidak se-fit sekarang, tidak se-energik sekarang untuk di depan bar, karena depan bar tuh tuntutannya lo harus energik gitu kan, terus-terusan supaya orang juga ngelihatnya seru gitu. Mungkin gue tidak akan berhenti di kopinya, cuma saja berhenti di barnya secara profesional baristanya. Mungkin gue bakal nanti beberapa tahun ke depan mungkin ngebar, lo bisa datang ke bar gue mungkin di rumah gue hanya untuk menyuguhkan teman-teman gue atau keluarga gue aja sih gitu. Jadi kesan dan pesannya nih buat orang-orang yang next pengen jadi barista profesional harus gimana dan kayak gimana? Kalau pengen jadi barista sih simple. Yang pertama lo harus bisa seduh kopi yang dimana itu memang keinginan lo sendiri. Karena bagi gue seorang barista adalah lo menghasilkan cita rasa pure dari lubuk hati lo gitu kan. Ketika moodnya jelek itu bisa mempengaruhi hasil dari seduhan lo sendiri. Itu nggak layak banget lah kalau misalkan lo tidak bisa memisahkan itu semua. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau gue yang nanya balik gimana nih? Boleh nggak nih? Gue udah lama juga soalnya kita nggak ketemu semenjak kita dari beres SMA tuh kan, gue nggak ketemu, tahu-tahu lo jadi dokter gitu kan, terus buka Joss Brother. Kenapa lo milih gue jadi barista, lo di Joss Brother gitu tuh? Kenapa gue milih lo jadi barista gue? Iya.
Kenapa ya? Satu hal, nggak tahu lagi gue milih siapa. Mungkin atas Ada satu kandidat. rekomendasi siapa gitu? Nah, ada. Jadi ada teman gue, Andra, yang punya Beats, itu merekomendasikan lo di. Oh gitu. Nih Jo, seorang Eki. Ini Eki yang pas SMA enggak? Serius, gue juga rada yakin gak ya? Bagus kok, katanya. Coba aja hubungin. Cuma gue belum sempat ngehubungin. Ternyata lo duluan yang ngehubungin gue. Nah, itu Dan dia. nggak tahu nih kalau lo nggak ngehubungin gue duluan, pada akhirnya kayak gimana gitu. Itu tuh kan gue lagi ngeburn nih di Serang gitu kan. Terus emang gue udah rencana mau pindah kan dari Serang. Tadinya gue udah mau ke Bogor. Terus Andra bilang, lu mendingan cepet telepon Jojo, katanya pindah dekat rumah lagi, pulang Pandeglang lah katanya. Iya sih, gue juga udah lama nggak pulang gitu kan ke Pandeglang. Pas telepon, oh iya, gue sampai cancel loh itu. Bogor lah jauh itu. Jadi lo sebelum masuk sini udah ada tawaran dulu? Ada. Jadi lucunya gini nih. 1 minggu sebelum kita kontekan gitu, itu tuh ada yang dari Bogor, salah satu pemilik tempat kopi itu nawarin kontrak ke gua untuk gua pindah ke tempatnya. Nah, berhubung dia nggak bawa surat kontraknya, dia janjiin 2 minggu lagi bakal balik lagi ke tempat gua, ke Serang, untuk bawain kontraknya. Seminggu setelah kejadian itu, gua kontak lu, katanya dengar lu lagi cari barista, dan kebetulan gua pun pengen pulang sebetulnya gitu kan. Pas kontekan, begitu lu lo oke ya udah kita mulai. Gue langsung cancel itu di Bogor gitu.